Debat akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Juri, kami menyadari bahwa isu mengenai krisis karakter yang dialami oleh generasi muda saat ini kian memprihatinkan. Kami juga menyadari bahwa seluruh permasalahan tentang krisis karakter tidak lepas dari nilai-nilai fundamental kehidupan seperti nilai agama dan nasionalisme yang masih belum tertanam dengan baik dan komprehensif kepada generasi muda. Namun demikian, kami rasa nilai-nilai fundamental seperti agama adalah sebuah nilai yang bersifat eksklusif dan privat, sehingga tidak mudah bagi nilai keagamaan bagi suatu negara yang berkebinekaan seperti Indonesia untuk distandarisasi. Sehingga kami tidak setuju dengan adanya mekanisme pengintegrasian mata pelajaran agama dengan mata pelajaran lain. Sehingga objektif kami dalam perdebatan kali ini adalah jelas, yakni menekankan nilai keagamaan sebagai prinsip hidup secara lebih mendalam kepada generasi muda di Indonesia. Argumen yang paling umum akan dibawakan tim lawan, yakni mereka akan mengatakan bahwa agama merupakan hal yang sejalan dengan mata pelajaran lain, sehingga ini menjadi langkah yang strategis agar siswa bisa mendapatkan pengajaran secara komprehensif dalam satu waktu. Oleh karena itu, mengintegrasikan keduanya menjadi satu dan tidak memisahkan keduanya akan lebih efektif dan solutif dalam menghadapi status quo saat ini. Namun kami membawa mekanisme, yakni menjadikan mata pelajaran agama sebagai mata pelajaran independen yang tidak diintegrasikan dengan mata pelajaran lain, sehingga materi dari mata pelajaran agama tetap berdiri sendiri dan diajarkan secara mendalam. Selanjutnya kami akan membawakan dua argumentasi utama untuk mengatasi adanya emosi kali ini, yakni yang pertama adalah keberagaman agama di Indonesia. Indonesia sebagai negara dengan populasi yang sangat plural dalam hal keyakinan. Dalam kontekstualisasi ini kami percaya bahwa pendidikan agama di sekolah tidak hanya menjadi instrumen untuk membangun pemahaman spiritual siswa, tetapi juga sebagai sarana untuk menanamkan rasa hormat terhadap keberagaman. Ketika pelajaran agama diintegrasikan dengan mata pelajaran lain, muncul kekhawatiran bahwa representasi agama-agama tersebut tidak akan seimbang, yang pada akhirnya dapat memicu ketidakadilan bagi siswa dari agama minoritas. Maka dari itu kami tidak setuju dengan mekanisme pengintegrasian mata pelajaran agama dengan mata pelajaran lain, yakni dengan dua landasan utama, yakni yang pertama, sadari betapa krusialnya masalah representasi nilai-nilai agama karena integrasi pelajaran agama ke dalam mata pelajaran lain seperti pemberian ilmu fikih dan akidah di mata pelajaran kewarganegaraan dan ilmu falak pada mata pelajaran sains atau sejarah dan budaya Islam dalam mapel sosial bisa menyebabkan bias terhadap suatu agama tertentu, terutama jika mayoritas siswa menganut agama tersebut seperti dalam masyarakat Indonesia yang bermayoritaskan muslim, akan menimbulkan kekhawatiran bahwa integrasi pelajaran agama akan cenderung fokus pada ajaran Islam, sementara agama-agama lain mungkin tidak mendapatkan porsi perhatian yang setara. Hal ini tidak hanya akan menciptakan ketidakadilan dalam pendidikan, tetapi juga memperdalam jurang pemahaman antar umat beragama yang pada gilirannya merusak tujuan pendidikan multikultural yang menghormati keberagaman. 2. Mencoba menggabungkan pelajaran agama dengan mata pelajaran lain dapat membuat implementasi kurikulum menjadi lebih kompleks dan sulit untuk diimplementasikan. Mengapa? Karena A. Mata pelajaran agama dan pelajaran lain memiliki tujuan pembelajaran yang sangat berbeda, yang mana ini akan mencakup aspek-aspek mendasar seperti filosofi, metode, dan hasil yang diharapkan. Misalnya, sains bertujuan untuk mengembangkan pemahaman tentang fenomena alam melalui metode empiris, sementara pendidikan agama bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai spiritual, etika, dan moralitas. Menggabungkan keduanya dalam satu kurikulum akan menciptakan benturan dalam hal fokus dan hasil yang diharapkan. Bagaimana yang bisa terjadi jika pelajaran agama diintegrasikan dengan biologi, misalnya dalam topik penciptaan versus evolusi, ini dapat menimbulkan kebingungan bagi siswa, sehingga guru mungkin kesulitan untuk menyampaikan konsep ilmiah yang berlandaskan fakta empiris dan sekaligus mengajarkan ajaran agama yang bersifat dogmatis atau teologis yang memerlukan kepercayaan tanpa bukti empiris. Masalah yang muncul dari integrasi mapel agama ini adalah potensi konflik sosial yang akan terjadi karena adanya misinterpretasi nilai-nilai agama. Sadari bahwa setiap agama memiliki pandangan yang berbeda terkait banyaknya aspek kehidupan termasuk moralitas, etika, dan bahkan pandangan tentang alam semesta. Jika nilai-nilai agama dan berbagai keyakinan ini dicampur dengan mata pelajaran umum seperti yang terdapat pada MOSI, hal ini dapat menyebabkan bentrokan interpretasi terutama bagi siswa yang menganut agama minoritas. Contohnya, beberapa ajaran agama mungkin memiliki pandangan berbeda tentang fenomena evolusi dibandingkan dengan pandangan atau teori sains modern. Integrasi agama dengan pelajaran sains bisa mengakibatkan kebingungan di kalangan siswa yang menghadapi ajaran agama yang bertentangan dengan fakta ilmiah, terutama bagi yang mereka memiliki latar belakang keagamaan yang berbeda dari mayoritas. Pemisahan pelajaran agama di mata pelajaran umum memungkinkan siswa untuk belajar agama mereka sendiri dengan lebih mendalam dan tanpa merasa nilai-nilai mereka dibandingkan dengan nilai-nilai agama lain. Ini juga akan memberikan ruang bagi siswa dari keyakinan berbeda untuk saling menghormati dan mengakui perbedaan tanpa merasa ada dominasi atau bias dari agama tertentu. Solusi yang kami tawarkan dengan demikian, menjaga pelajaran agama tetap terpisah dari pelajaran lain di sekolah adalah cara yang lebih baik untuk memastikan bahwa di setiap agama mendapatkan tempat yang setara dalam pendidikan. Ini juga akan membantu mencegah konflik nilai yang mungkin timbul akibat
memperlebat perbedaan interpretasi agama dalam konteks pembelajaran umum. Dengan menjaga keterpisahan ini, sekolah dapat menjadi tempat yang lebih inklusif dan adil bagi semua siswa terlepas dari latar belakang agama mereka. Hal ini akan menurunkan kualitas pengajaran. Jika pengintegrasian ini dipaksakan, kualitas pengajaran baik dari segi akademis maupun agama dapat menurun. Siswa mungkin tidak mendapatkan pemahaman mendalam tentang ilmu yang mereka pelajari karena kurikulum terlalu terbagi antara akademis dan spiritual. Pengajaran yang kurang fokus ini bisa membuat siswa merasa bingung tentang apa yang harus mereka pelajari dan bagaimana menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan nyata. Sehingga dalam jangka panjang integrasi yang tidak hati-hati antara pelajaran agama dan pelajaran umum berpotensi menciptakan ketegangan antar umat beragama di sekolah, yang mana sekolah seharusnya menjadi tempat aman bagi siswa dari berbagai latar belakang agama dapat belajar untuk saling menghormati dan memahami perbedaan mereka. Namun jika integrasi pelajaran agama justru memperbesar perbedaan, maka tujuan ini akan sulit dicapai. Di sini kami bangga menjadi tim oposisi dan terima kasih.